Rangkuman materi PPKN dengan tema Pancasila pada unit 1 yaitu menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Pada tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yaitu mengidentifikasi cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila yang didiskusikan dalam sidang BPUPKI. Pada pokok materi, Jepang dapat menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Jepang menggunakan sejumlah semboyan seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, Jepang Saudara Tua untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencana untuk membentuk Dokuritsu Zyumbi Tyosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang sering disebut yaitu BPUPK. Jepang pun mewujudkan janjinya dengan membentuk Dokuritsu Zyumbi Tyosakai pada 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito atas izin Panglima Letnan Jenderal Komakichi Harada. Di dalam BPUPK terdapat dua badan. Yang pertama, Badan Perundingan atau Badan Persidangan, dan yang kedua, Kantor Tata Usaha atau Sekretariat. BPUPK sendiri diketuai oleh KRT Rajiman Wedyo Diningrat dengan Wakil Ketua Ichi Bangase Yoshio dan Raden Panji Suroso. BPUPK ini melaksanakan 2 kali sidang. Yang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Lalu 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan undang-undang dasar negara. Selanjutnya, koleksi Pringgodikdo menyebutkan beberapa nama yang berpidato pada 29 Mei 1945 yaitu sebagai berikut. Dan sementara itu, pada 30 Mei 1945 ada 9 tokoh yang berpidato pada sidang BPUPK. Terdapat 3 pokok bahasan dalam sidang BPUPK berkenaan dengan dasar negara, yaitu yang pertama, apakah Indonesia akan dijadikan sebagai negara kesatuan atau negara federal atau negara perserikatan. Lalu masalah hubungan agama dan negara, dan apakah negara akan menjadi negara republik atau kerajaan. Dalam sidang BPUPKI terdapat 3 tokoh yang menyampaikan ide tentang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Muhammad Yamin dalam pidatonya menyampaikan yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Muhammad Yamin membuat konsep tertulis tentang Indonesia Merdeka yang isinya berbeda dengan isi pidatonya, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Supomo menyampaikan 5 dasar bagi negara merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Selanjutnya, Insinyur Soekarno menyampaikan pula 5 dasar bagi negara merdeka, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, dan yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Panitia 9 dan Mukadimah Dasar Negara. Setelah sidang pertama BPUPK usai, sejumlah anggota BPUPK mengadakan pertemuan untuk membicarakan langkah berikutnya yang kemudian terbentuklah 2 panitia kecil. Panitia pertama beranggotakan 8 orang, dan panitia kedua beranggotakan 9 orang.
Panitia 8 berhasil membuat 9 pokok pikiran yang diusulkan para anggota PPUPK, yaitu meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya, mengenai dasar negara, mengenai soal unifikasi atau federasi, mengenai bentuk negara dan kepala negara, mengenai warga negara, mengenai daerah, mengenai agama dan negara, mengenai pembelaan, dan terakhir mengenai keuangan. Sementara Panitia 9 mengadakan rapat pada 22 Juni 1945 tentang dasar negara dan berlangsung alot karena terkait relasi agama dan negara. Dengan mengacu pada masukan para anggota PPUPK, terutama pidato Soekarno yang menjelaskan dasar negara, akhirnya disepakati rancangan asas atau dasar Indonesia Merdeka yang diberi nama oleh Soekarno sebagai Mukadimah. Mohyamin menyebutnya sebagai Piagam Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta adalah yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil keputusan Panitia 9 kemudian dilaporkan kepada seluruh anggota PPUPK pada 22 Juni 1945. Karena dianggap telah selesai, PPUPK dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan dibentuklah PPKI pada 9 Agustus 1945. PPKI pada masa itu belum menjalankan tugasnya karena situasi Indonesia semakin memanas dikarenakan kekalahan Jepang. Seiring dengan itu, terjadi kekosongan kekuasaan sehingga situasi tersebut dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang. Dalam sidang inilah peristiwa penghapusan 7 kata Piagam Jakarta. Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh penting di balik ide penghapusan 7 kata tersebut. Kata-kata mana yang dihapus? Yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena dikhawatirkan adanya 7 kata tersebut sehingga dapat berpotensi terjadi perpecahan.